Katamu aku hebat, aku yang paling kuat di antara sejuta pria yang kau temui. Katamu aku jantan, aku yang paling. Sejak Gibran dilantik sebagai wakil presiden, banyak kritikan yang masuk kepada beliau. Tapi memang kritikannya itu lucu-lucu guys, bukan kritikan yang berkaitan dengan kebijakan beliau sebagai wakil presiden. Kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini saya mau bahas soal Gibran Rakabuming Raka yang dikritik oleh banyak orang, terutama warganet. Tapi sayangnya kritik yang disampaikan kepada Mas Gibran itu bukan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan beliau sebagai wakil presiden. Ada yang memang cukup ramai, yaitu lapor Mas Wapres. Oke, itu kalaupun dikritik, padahal apanya yang salah dari kebijakan tersebut gitu. Kecuali sudah ada yang tidak sesuai, kecuali kebijakan itu betul-betul tidak berdampak, ya silahkan dikritik. Kemarin baru dimulai sudah dikritik habis-habisan. Saya tahu masalah lapor Mas Wapres ini. Oke. Semoga Mas Gibran selalu sukses. Saya dapat program lapor Mas Wapres ini dari link gereja. Ini Pak dari WA dari HP. Dari televisi. Memberitahukan kepada saya langsung mencoba ke sini. Saya datang kemari tanggal 25 November mengadukan masalah pembayaran sekolah anak saya. Untuk mengambil ijazah anak saya yang ditahan di sekolahan. Pada tanggal kemarin saya mendapat WA untuk datang kemari dan hari ini saya langsung mendapat bantuannya. Dengan prediksi 2 minggu ternyata lebih cepat. Ya harum dan senang banget Pak. Itu gitu Pak. Alhamdulillah gitu rasanya, ya Allah. Beban saya yang saya pikirin dari kemarin-kemarin alhamdulillah sudah enak gitu Pak. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah dengan baik itu. Tanpa harus bayar ini itu sekarang bayar gitu Pak. Oh, sangat senang Pak. Sangat senang dan saya berterima kasih sekali. Terima kasih Pak Wapres dan Pak Presiden kita. Terima kasih untuk Pak Wapres, Mas Gibran, dan seluruh staf dan jajarannya sudah banyak membantu. Ya, penyelesaiannya cepat, singkat. Saya senang sekali karena anak saya bisa dapat ijazah. Saya berterima kasih sekali dengan program ini bisa membantu kami. Bangga banget, senang. Alhamdulillah sekarang sudah meringankan Pak. Terima kasih banyak. Tapi saya nggak mau bahas itu karena kritik terhadap kebijakan itu menarik menurut saya. Ada kritikan-kritikan yang menurut saya itu tidak produktif dan sama sekali tidak mencerminkan seolah-olah ingin membangun bangsa dan ingin menjadi controlling kepada pemerintah kita guys. Nah, apa-apa saja itu? Sebelum kita bahas, saya mau mengajak kepada kalian semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Video saya membahas soal isu-isu politik nasional. Kalau ada hal-hal yang menurut Anda kurang berkenan, Anda bisa tinggalkan kritik atau komentar di kolom komentar yang ada. Oke guys, saya juga mau ingatkan di link deskripsi saya, ada satu link yang bisa mengajak kepada kalian semua untuk mendapatkan e-book yang mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mulai dari soal e-book bagaimana mendapatkan cuan di media sosial, e-book yang berkaitan dengan isu-isu motivasi diri, ada juga yang berkaitan dengan anak-anak ya. Jadi kalau ada anak-anak mau menggambar apa semua itu ada di situ. Yang mana yang kanan? Mas Gibran. baru Mas baru.
Oke guys, apa-apa saja yang dikritik oleh warganet terhadap Mas Gibran ketika menjadi wakil presiden? Pertama, terlalu aktif di media sosial yang melampaui Prabowo. Waktu beliau dilantik jadi wakil presiden, kemudian aktif di media sosial, bahkan banyak sekali media yang mewartakan tentang wakil presiden, ini dikritik. Kalau nggak salah waktu itu Pak Said Didu, dia menganggap ini sudah melampaui dari presiden gitu. hal seperti itu dikritik guys. Tapi sudah nggak apa-apa. Menurut saya justru disitulah kelebihan dan kemampuan seorang Gibran sebagai anak muda yang produktif dan kreatif. Kemudian yang kedua, kritik kepada Gibran ketika ada orang berkomentar negatif pada postingannya, baik di media sosial yang ada di Twitter, yang ada di Instagram, termasuk TikTok. Ini Gibran punya kebiasaan untuk pin atau menandai. Jadi komentar buruknya itu ditandai, kemudian menjadi teratas. Nah, menurut banyak netizen ini dianggap sesuatu yang memprovokasi. Seolah-olah ketika ditandai seperti itu, para pendukung Gibran akan menghajar rame-rame gitu. Oke, apapun pikirannya warganet, menurut saya kenapa hal seperti itu harus dikritik gitu. Tapi sudah nggak apa-apa. Mungkin biasa dalam dunia echo chamber effect ya. Dalam konteks dunia media sosial ada istilahnya efek ruang gema. Jadi selalu saja ada yang berkelindan seperti itu. Selanjutnya juga soal keliru dalam berpidato. Banyak masyarakat kita mengkritik Mas Gibran, dan masyarakat ini memang adalah mereka yang belum move on di momentum Pilpres kemarin. Mengkritik Mas Gibran hanya gara-gara kesalahan ngomong di saat pidato. Para-para, ada juga para limpiade. Itu diejek guys. Ini menurut saya sesuatu yang kenapa ya? Kan sangat personal gitu. Jadi bukan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan posisi beliau sebagai wakil presiden. Nah, selanjutnya juga kritik terhadap Mas Gibran itu adalah ketika beliau mau sholat Jumat, ada pas pampres yang mengusir beberapa jamaah. Nah, ini menarik, walaupun sudah dibalas ya, sudah disampaikan oleh komandan pas pampresnya menyebutkan bahwa itu tidak pengusiran, karena itu orang yang duduk di situ memang orang yang sudah ditempatkan lebih awal, yaitu dari pas pampres juga, agar Mas Gibran nanti bersama rombongan kalau datang memang sudah ditempati, dan itu bukan saf yang paling depan, itu saf tengah. Tapi kok sampai sejauh itu mencari kelemahan-kelemahan Mas Gibran? Nah, selanjutnya juga adalah soal ketika beliau diberikan kesempatan untuk membawa sambutan di MTQ ya, kegiatan MTQ itu beliau tidak lakukan. Itu dikritik guys. Kenapa hal-hal seperti itu dibahas? Jadi sekali lagi itu urusan personal. Nah, sekarang menurut kalian ada nggak hal-hal yang menurut Anda harus kita kritik kepada Mas Gibran terkait kebijakannya? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside. Pertanyaan loh, gimana perasaan Bapak ketika ketemu santri? Katamu aku hebat, aku yang paling kuat di antara sejuta pria yang kau temui. Katamu aku jantan, aku yang paling tampan di antara sejuta pria yang pernah selimuti tidur.